Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kuliah prakalkulus tentang membuat grafik parabola. Sebelumnya sudah grafik atau membuat ya persamaan lingkaran ya grafiknya. Kemudian persamaan garis. Kita lanjutkan ke parabola. Nah, untuk membuat atau menggambar parabola ini salah satu yang penting adalah mencari titik potong grafik tersebut terhadap sumbu-sumbu koordinat. Jadi kita harus cari titik potongnya terhadap sumbu X dan kita cari titik potongnya terhadap sumbu Y. Nah, untuk parabola perlu tambahan satu lagi, yaitu perlu tahu titik puncak. Ya, titik puncaknya atau titik balik. Kalau garisnya linier atau persamaan garis, cukup ambil titik potongnya, cari titik potongnya terhadap sumbu X, cari titik potongnya terhadap sumbu Y, tarik garis lurus. Itu ya, tarik garis. Kalau garis ya pasti lurus. Kemudian berikutnya, terus bagaimana mencari titik puncak? Kalau titik potong terhadap sumbu X itu diperoleh kalau Y-nya 0. Titik potong terhadap sumbu Y diperoleh kalau X-nya 0. Titik puncak diperoleh, nah ini cara memperolehnya. Secara umum bentuk persamaan seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dan dengan A tidak boleh 0. Kalau A-nya 0 berarti persamaan garis ya. Nah, bentuk ini juga kita bisa ubah seperti ini. Ya. Dan bisa juga kita ubah seperti ini. Nah, ini yang merupakan titik puncak nih. Ini adalah sumbu simetri. Ini adalah nilai puncaknya. Bisa maksimum, bisa minimum ya. Seperti itu. Jadi ini adalah sumbu simetri dan ini adalah nilai Y pada sumbu simetri tersebut. Cara menguraikan ini mirip atau sama persis lah dengan mencari rumus ABC gitu ya. Jadi untuk mencari sumbu simetri ini, mencari nilai puncaknya bisa langsung ke sini. Ini D sama dengan akar B kuadrat kurang 4AC. Berarti diskriminannya tidak boleh 0 berarti ya. Seperti itu. Oh maaf, ini D-nya bukan akar ya, tapi B kuadrat dikurangi 4AC. Wah, ada kesalahan nih. Ini tadi. Jadi B-nya itu adalah bukan akar. Ya. Gini. B-nya adalah akar seperti itu. Tidak pakai akar. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh. Misalnya kita akan membuat grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X kurangi 4. Nah, kita cari titik potongnya pada sumbu X diperoleh kalau Y-nya 0 ya. Nah, kita faktorkan aja, akan diperoleh X tambah 1 dikali X kurangi 4 ya. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan negatif 1 dan atau X-nya sama dengan 4. Jadi titik potongnya ini, negatif 1,0 dan 4,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, negatif 4. Dari mana itu? Ya, tadi substitusi X sama dengan 0 ke sini. Diperoleh Y-nya sama dengan negatif 4. Jadi 0, negatif 4. Kemudian titik puncaknya diperoleh tadi dari negatif B per 2A. Negatif B-nya adalah negatif 3, sehingga negatif B adalah 3 dibagi 2 kali 1. Ya, itu ya. Kemudian cari pakai rumus tadi D dibagi negatif 4 atau negatif D dibagi 4A tadi, atau 3 per 2 substitusi aja ke sini. Maka akan diperoleh negatif 25 per 4. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Sebetulnya nanti yang diketahui ya titik ini, titik ini, titik ini. Nah, kita kira-kira aja gambarnya. Yang penting tidak boleh lancip di sini karena dia
mulus gitu ya. Seperti itu. Nah, ini beberapa soal. Cari persamaan parabola yang melalui titik ini. Ya. Cari juga persamaan parabola yang yang diketahui puncaknya 1,2 dan melalui titik 0,-1. Nah, sekarang saya ingin menguraikan dari mana rumus titik puncak tadi. Ya. Oke, coba perhatikan. Kan tadinya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian saya buat seperti ini, Y kurangi C sama dengan AX kuadrat ditambah BX gitu ya. Kemudian saya ingin mengarahkan ke bentuk kuadrat sempurna, maka ini saya tambah dengan B per... Oh sebentar, harusnya kita bagi A dulu untuk memudahkan ya. Kita bagi semuanya dengan A, ingat A-nya tidak nol. Jadi saya peroleh di sini X kuadrat ditambah B per A kali X gitu ya. Kemudian sebelah kanan saya akan jadikan bentuk kuadrat sempurna. Jadi saya tambahkan dengan setengah dari sini. Tapi dikuadratkan. Sebelah sini berarti Y kurangi C dibagi A ditambah ini dikuadratkan. B kuadrat kurangi 4A kuadrat ya. Oke, yang sebelah sini saya pindahkan aja. X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan ini tadi ya. Y kurangi C per A ditambah B kuadrat. Ini 4A kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan A. Oh ini kenapa dipindah ya? Saya kembalikan lagi deh. Kedua ruas saya kalikan dengan A, maka saya peroleh Y dikurangi C ditambah B kuadrat dibagi 4A, tadinya kuadrat ya, sama dengan A X ditambah B per 2A kuadrat. Nah sebelah kiri kita rapikan Y dikurangi gitu ya B kuadrat dikurangi, nah ini berarti harus negatif nih, ditambah C atau 4AC dibagi 4A ya. Sama dengan yang kanan tetap per 2A kuadrat. Nah tapi bentuk ini kan bisa saya tulis menjadi dikurangi B kuadrat dikurangi 4AC itu kita sudah kenal ini adalah D ya. Sementara ini kan negatif B kuadrat tambah 4AC berarti kan negatifnya ya. Jadi dikurangi negatif D per 4A sama dengan AX ditambah B per 2A kuadrat. Nah bagian seperti itu ya. Oke, nah sebetulnya kita juga bisa memanfaatkan translasi gitu ya untuk menggambar grafik fungsi ini parabola. Sebetulnya semua parabola itu pada akhirnya berawal dari ini, Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Atau ya sebagaimana persamaan parabola biasa begini kan. A dikali X kurangi X1 kuadrat gitu. Ininya berarti Y1 deh. Tapi kita bisa mulai dari sini. Kalau A-nya koefisien dari X kuadratnya 1. Yang mulainya dari situ. Seperti contoh sebelumnya tadi. Sekarang saya mau pindahkan ke GeoGebra. Nah, bisa dilihat ya GeoGebra-nya. Jadi sebetulnya adalah kita bisa mulai dari Y sama dengan X kuadrat. Nah,
Ini kan titik puncaknya di 0,0. Sekarang 0,0-nya kita geser ke 3/2. Puncaknya itu bergeser jadi 3/2, -25/4. Berarti kalau begitu ini kita translasi aja sebesar itu tadi. Jadi U sama dengan, saya buat translasinya seperti ini. Berapa tadi? 3/2 ya. Koma -25/4. Nah, seperti itu. Ini adalah vektornya. Jadi sebetulnya memindahkan ini ke sini. Caranya, oh ya ini harus belajar GeoGebra dulu ya. Oke, pakai ini. Jadi si ini kita translasikan dengan ini. Nah, itulah persamaan grafiknya gitu ya. Nah, tentu saja si vektornya bisa kita sembunyikan. Nah, jadi seperti itu. Yang lain juga sama, sebetulnya memanfaatkan translasi itu. Tetapi, nah kalau ini sudah, nah, ini saya sembunyikan. Nah, jadinya seperti itu ya. Kembali lagi ke sini, ya. Sebetulnya kan sama dengan tadi itu cara mengubahnya. Y sama dengan X kuadrat kurangi 3X kurangi 4 gitu ya. Sekarang Y ditambah 4 gitulah supaya gampang. Itu kemudian sebelah sini jadi X kuadrat kurangi 3X ditambah negatif 3/2 dikuadratkan. Berarti yang sebelah sini ditambah berapa? 9/4 ya. Yang sebelah sini jadinya X kurangi 3/2 kuadrat. Yang sebelah sini Y sama dengan ditambah berapa tuh? 16 tambah 9, 25 ya. 25/4. Begitu tadi. Dan ini artinya ada pergeseran 3/2. Jadi vektornya itu translasinya sebesar 3/2, negatif 25/4. Jadi kalau tadinya seperti ini, kemudian berubah jadi ini, artinya ini bergeser ke kanan sebanyak 3/2, ke bawah sebanyak 25/4. Oke, mungkin itu. Silakan soal yang tadi dikerjakan.